Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ali Al-Korni. Alhamdulillah saya alumni Pondok Pesantren Al-Hikmah Najiyah Cibinong, lulus pada tahun 2003. Setelah lulus kami selain diajarkan ilmu agama di pesantren itu sendiri, yang nantinya memang ilmu agama itu yang kita butuhkan dan mungkin jadi tanggung jawab kami untuk kehidupan dunia dan akhirat. Namun di satu sisi yang lain kami juga diajarkan kemandirian tentang wirausaha, bagaimana santri itu bisa bermanfaat di lingkungan masyarakat. Salah satunya kami berupaya untuk membuka lahan dan berwirausaha yang alhamdulillah pada hari ini usaha kami sudah alhamdulillah termasuk tergolong sudah maju. Jadi jangan takut para alumni pesantren masuk ke pesantren, karena di pesantren tidak hanya diajarkan ilmu agama, tapi kita bisa mandiri bersama-sama membangun usaha untuk masyarakat kehidupan kita yang akan datang. Alhamdulillah kami dikasih kepercayaan oleh masyarakat mengelola tanah yang ada di sini. Sepulangnya saya dari pesantren, saya berupaya mendarmakan hidup saya di lahan yang kurang lebih jumlahnya 1,5 hektar. Kita mulai dari tanaman pohon sampai ada kolam karena kita butuh air untuk menyiram pohon, dan ini semua kita lakukan bersama-sama masyarakat yang ada di lingkungan sini. Kita berdayakan mereka, kita bersama-sama bekerja, membangun bersama, berwirausaha bersama dengan mereka. Pengelolaan ini kurang lebih sudah hampir jalan tahun yang keempat. Ya, pada prinsipnya awal kami dari kecil, dari hal-hal yang mungkin sederhana sampai alhamdulillah hari demi hari usaha kami meningkat dan terus meningkat, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya 5 orang bekerja bersama-sama di sini. Sistemnya adalah kami bekerja bersama, hasil dan keuntungannya kita kelola bersama, dan kita pakai akad adalah akad bagi hasil yang menguntungkan satu sama lainnya. Sekitar ini ada kurang lebih 150 meter, ada kolam perikanan yang di dalamnya ada ikan konsumsi. Di satu sisi lain juga ada pepohonan. Kalau pohonan ini variatif, dari mulai pohon buah, bibit pohon buah sampai bunga dan lain sebagainya. Sehingga kita sekarang income-nya sudah dari mana-mana gitu ya. Dari ikan ada, dari pohon juga alhamdulillah sudah mulai meningkat. Saya lihat ada juga sayur-sayuran, Pak. Ya, alhamdulillah sayur-sayur mayur yang kita kelola ini adalah tanaman sodakoh kita, yang kita tidak jual belikan, kita sodakohkan ke masyarakat, karena kami anggap yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita berdharma dengan masyarakat. Ya, yang masyarakat ketika kita hadir di dalam tempat ini, tidak ada satupun masyarakat yang mengeluhkan kita. Kenapa? Karena mereka merasa beruntung, mereka merasa tahadus binikmah, kita bisa bersama-sama dengan mereka. Mereka pun merasa puas dengan adanya kita di sini. Kenapa tadi pohon-pohon sayur mayur yang kita tanam sejak awal sampai hari ini masih prinsipnya ada kita sodakohkan, itu milik mereka, kita yang menanam, kita yang merawat, dan dinikmati oleh mereka. Kita dari mana? Kita dari hasil pohon buah dan ikan. Karena itu jangan khawatir, masyarakat yang baru kenal kami silakan hadir ke sini, silakan dicari pohon buah dan sayur mayurnya, itu kita berikan khusus untuk mereka, untuk sodakoh kita. Alhamdulillah besarnya kami ini mungkin salah satu tahadus binikmah karena sodakoh kami. Tanpa sodakoh kami yakin tidak akan ada pohon-pohon yang seperti ini. Itu sebuah keyakinan yang harus diterapkan. Karena kami prinsipnya uskariman au mutsahidan. Itu yang jadi prinsip kami. Semakin banyak kita sodakoh, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kita semakin banyak yang kita nikmati hari ini. Kalau kita hitung kasar hari ini, kurang lebih di lahan ini yang kita kelola hari ini sampai ke ujung sana, yang tadinya kita modalkan hanya 1 juta, sekarang kalau aset kita dari pohon saja, kalau ini terjual semua mungkin sampai 200 juta. Kurang lebih 200 juta hari ini. Uang dari mana? Kita juga nggak paham dari mana uang itu. Itu Allah yang punya kehendak kita. Karena ada anak-anak kami pun rencana memang tahun ini akan kita pesantrenkan. Jadi para ibu, para orang tua jangan khawatir. Pesantren mendidik mereka untuk hidup beragamis, mendidik mereka untuk tahu cara beribadah,
mendidik mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, dan pasti Allah akan ganti pendidikan mereka. Jangan khawatir, masalah dunia itu tergantung daripada santri itu sendiri, karena santri pun bisa berdaya, santri pun bisa berusaha, santri pun bisa berwirausaha, dan santri pun kelak ke depan bisa jadi seorang saudagar, mungkin dermawan yang kita harapkan. Ilmu agamanya cukup, ilmu dunianya cukup, maka insya Allah dia akan dapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yuk, kita semua silakan Bapak Ibu lebih cenderung menitipkan anaknya, silakan cari pondok-pondok pesantren yang kiranya itu nanti bisa menata masa depan mereka, mendidik akhlak mereka, dan mereka juga punya jiwa wirausaha yang mereka tadi tidak akan membebani kita di dunia dan di akhirat kelak. Untuk para santri yang sedang menuntut ilmu, kami berharap jangan kalian putus asa. Karena kehidupan sesungguhnya bukan kehidupan dunia sini saja. Kita bisa berjuang, kita bisa bersaing di masyarakat, walaupun background kita santri, tidak kalah dengan orang-orang yang ikut kuliah kewirausahaan. Kita bisa mandiri, kita bisa maju, namun satu yang menjadi kelebihan kalian, kalian dididik agama, kalian dididik untuk cara beribadah, mendekatkan diri, untuk kita bertawakal, ikhtiar, dan berdoa. Saya yakin kalian bisa jadi orang sukses ke depan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Saino. Saya warga RT 1 RW 09 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Bahwa saya alhamdulillah setelah bergabung dengan Pak Fahri di Perkebunan Alpukat ini, sampai saat ini keluarga kami pun merasakan sedikit rezeki mulai menambah, dan pekerjaan saya sebelum ikut Pak Fahri pedagang nasi goreng yang saya jalani dari 2003 sampai sekarang. Dibanding dagang sama ini sebenarnya masih banyak dagang, cuman dirasakan kenikmatan, ketentraman, keberkahan penghasilan. Alhamdulillah di kebun ini menunjang. Penghasilan pun sedikit-sedikit mulai meningkat daripada dagang. Karena dagang di masa pandemi saat ini, subhanallah banyak penurunan, bahkan sampai 30% omset dari yang biasa saya dapatkan. Alhamdulillah dengan pertolongan kebun Pak Fahri ini, keluarga kita alhamdulillah sekarang masih bertahan dan sedikit-sedikit mulai punya sisa untuk ditabung. Dan untuk biaya anak sekolah pun kita tidak terteter, untuk makan pun kita alhamdulillah tidak pernah kurang. Warga di sini setelah mereka dari awal kita berkebun di sini sering menerima hasil panen kita, baik itu sayuran, buah, apapun bibit, itu mereka akan berterima kasih, dan sekarang pun mereka sangat antusias dan mendukung perkebunan ini. Mudah-mudahan bisa berkembang dan bisa merekrut warga dan masyarakat sini untuk ikut bekerja di sini sebagai penghasilan tambahan. Setahu saya memang saya dari nol, dari nanam sampai panen itu saya yang ikut membantu di situ. Itu memang bukan katanya, setiap panen selalu kita bagi. Jual itu kalau kira-kira pantas dijual kita jual, tapi selama ini kebanyakan masih sedekah. Ada berapa warga yang Ya hampir 2 RT. 2 RT Iya. yang mengerti Iya. air mayur di sini. Alhamdulillah. Itu bahkan sampai ke kampung sebelah, Pakansari pun ada salah satu teman kita kan dari situ. Mereka pun sampai 15 rumah, 20 rumah kadang kebagian. Kangkung, cabai, kacang tanah, pisang, singkong, ikan pun kalau lagi ini kita bagi-bagi gitu. Sampai ikan kita bagi. Ya, keinginan saya sih pemerintah itu biar istilahnya gimana, usaha kita ini dibantu, bisa berkembang, meluas, dan membantu masyarakat-masyarakat di pedalaman, terutama kayak daerah Bogor Barat, istilahnya pedalaman bisa merasa terbantu adanya perkebunan Pak Fahri ini.